Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran Akidah Akhlak kelas 8 semester ganjil bab 6 Kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk yang perlu kalian ketahui yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, menunjukkan sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, menganalisis kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis sifat keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, menghayati kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang mencontoh sikap teguh pendirian dan peduli sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, mengidentifikasi contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihi salam. Yang kelima, mengidentifikasi hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Yang keenam, mengomunikasikan kesimpulan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, contoh perilaku akhlakul karimah Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, keteladanan sifat-sifat Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nanti yang kelima, ada evaluasi tentang materi tersebut. Sekarang, coba amati dan perhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati, apa yang muncul dalam benak kalian? Gambar apakah yang pertama? Dan gambar apa yang kedua? Baik, selanjutnya. Mari kita masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama, sejarah kehidupan Nabi Musa alaihi salam. Yang akan kita bahas adalah silsilah dari Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir di Mesir 1527 sebelum Masehi pada pemerintahan Merneptah. Pendapat lain mengatakan Ramses Akbar atau Tutmosis atau Fir'aun. Musa adalah seorang pemimpin dari Nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'ubin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfaksad bin Syam bin Nuh, sedangkan ibunda Musa memiliki Nabi Yukabat. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Yohanes Bilzal. Nabi Musa menikah dengan putri Syuaib yaitu Safura, Sofrawa, Safora atau Sepopora dan memiliki keturunan berjumlah 4 orang. Mereka adalah Aluzar, Fahah, Meta, Yasin, dan Ilyas.
Contoh perilaku akhlakul karimah Nabi Musa. Yang pertama akan kita lihat dari kisahnya Nabi Musa, yaitu yang pertama, Musa memakan bara api. Pada suatu hari, Fir'aun memangku Musa yang masih kanak-kanak, tetapi tiba-tiba janggutnya ditarik Musa hingga dia kesakitan. Lalu berkata, "Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku." Istrinya berkata, "Sabarlah, dia masih anak-anak, belum berakal, dan belum mengetahui apapun." Karena Fir'aun tidak percaya, akhirnya dia menguji Musa dengan sajian roti dan bara api. Diceritakan di dalam hadis bahwa sebenarnya Musa berniat mengambil roti, akan tetapi oleh malaikat dialihkan sehingga tangannya memegang bara api. Kemudian dimakanlah oleh Musa. Sejak itulah Musa menjadi cadal dan selamat dari ancaman Fir'aun. Itu kisah dari Musa memakan bara api. Yang kedua, kisah Musa, yaitu ujian Nabi Musa hingga menikah. Bermula saat Musa sedang melihat-lihat di sekitar kota Memphis. Dia melihat dua laki-laki yang sedang berkelahi, masing-masing dari kalangan Bani Israel bernama Samiri dan dari bangsa Mesir bernama Fatun. Seketika ia ingin mendamaikan mereka, akan tetapi ditepis oleh Fatun. Spontan Musa langsung memukul kepala Fatun. Hanya dalam satu kali pukulan, Fatun pun tewas. Sebab tindakannya itu, Musa kemudian meminta ampun kepada Allah. Sebagaimana diceritakan di Al-Quran, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Tak lama berselang, kasus pembunuhannya diketahui oleh masyarakat desa, hingga kabar itu sampai di telinga Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengutus anak buahnya untuk menangkap Musa. Karena terdesak, Musa akhirnya lari dari Mesir. Perjalanannya tak tentu arah dan tujuan sampai 8 hari. Tibalah dia di kota Madian, yaitu kotanya Nabi Syuaib, ya, di timur semenanjung Sinai dan Teluk Aqobah di selatan Palestina. Musa tinggal di rumah Nabi Syuaib cukup lama, sehingga ia menikah dengan anak perempuannya Nabi Syuaib, bernama Safura. Selepas menjalani kehidupan berkeluarga di Madian, Musa kembali ke Mesir. Yang ketiga, kisah Musa pulang ke Mesir. Musa meminta izin kepada Syuaib untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, sesampainya di Bukit Sinai, Musa melihat api. Dia berpikir bahwa api itu bisa digunakan untuk obor, guna menerangi perjalanannya. Sejenak Musa meninggalkan istrinya untuk mendapatkan api tersebut. Sesampainya di puncak, Musa melihat api itu menyala di batang pohon tetapi tidak membakar pohon itu. Musa pun bingung. Lantas terdengarlah suara wahyu Allah sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Yang artinya, maka tatkala Musa sampai di tempat api itu, diserulah dia arah pinggir lembah yang di sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan, Tuhan semesta alam. Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Larilah, ia berbalik ke belakang tanpa meloleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku, dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia keluar tidak bercacat, bukan karena penyakit. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan." Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya.
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Qasas ayat 30-32. Fir'aun marah ketika mendengar Musa pulang dengan membawa ajaran baru. Merasa martabatnya jatuh, ia akhirnya menantang Musa untuk membuktikan bahwa Musa itu benar-benar utusan Allah. Fir'aun mengutus para penyihirnya untuk bertanding melawan Musa. Para penyihir melemparkan tali mereka dan berubah menjadi ular. Musa pun melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular besar. Kemudian seluruh ular milik penyihir tadi dimakan oleh ular milik Musa. Para penyihir pun terheran-heran melihatnya, hingga beberapa di antara mereka insaf. Mendengar hal itu, Fir'aun marah dan menghukum mereka, Musa dan pengikutnya. Tak terkecuali istri Fir'aun sendiri yang dibunuh dengan keji, disalib dan ditusuk kemaluannya dengan benda tajam. Nabi Musa bersama pengikutnya terpaksa melarikan diri hingga sampai di Laut Merah. Namun, Fir'aun dan tentaranya masih mengejar mereka dari belakang. Nabi Musa pun mendapatkan wahyu dari Allah. Seketika Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah dan terbelahlah laut tersebut. Musa dan pengikutnya lari menyeberangi lautan tersebut hingga sampailah mereka di tepian seberang Laut Merah. Sedang Fir'aun dan tentaranya masih di tengah lautan. Maka Allah menutup kembali Laut Merah tersebut. Pada akhirnya Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Yang keempat, Musa bermunajat di Bukit Sina. Selepas keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju ke Bukit Sina untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah. Namun, sebelum itu, Musa disyaratkan berpuasa selama 30 hari di bulan Zulkaidah. Ketika akan bermunajat, dia merasa bau mulutnya kurang menyenangkan. Ia menggosok gigi dan mengunyah daun kayu atau yang disebut siwakan. Lalu perbuatannya ditegur malaikat dan dia diwajibkan berpuasa 10 hari lagi. Dengan itu, puasa Musa genap 40 hari. Sewaktu bermunajat, Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah zat-Mu kepadaku, supaya aku dapat melihat-Mu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihat bukit itu. Jika ia tetap tegak berdiri di tempatnya seperti sedia kala, maka niscaya engkau dapat melihatku." Musa terus memandangi ke arah bukit yang dimaksudkan itu, dan tiba-tiba bukit itu hancur hingga masuk ke perut bumi tanpa meninggalkan bekas. Musa terperanjat dan gemetar seluruh tubuh dan lalu pingsan. Kemudian yang kelima, 10 perintah Allah kepada Nabi Musa. Yang pertama, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Tuhan selainku." Yang kedua, "Jangan membuat bagimu patung sembahan yang menyerupai apapun." Yang ketiga, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan." Yang keempat, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sahabat." Yang kelima, "Hormatilah ayah dan ibumu." Yang keenam, "Jangan membunuh." Yang ketujuh, "Jangan berzina." Yang kedelapan, "Jangan mencuri." 9, "Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu." 10, "Jangan mengingini milik sesamamu, mengingini istri atau hamba laki-lakinya, atau hamba perempuannya, atau lembunya, atau keledainya, atau hartanya, atau apapun yang dipunyai sesamamu." Ya, itulah tadi kisah dari Nabi Musa sampai dia mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah meneladani sifat-sifat Nabi Musa. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam, kita dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki beliau.
Adapun beberapa sikap yang perlu kita teladani sebagai berikut. Yang pertama, pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedua, taat kepada Allah. Yang ketiga, ketekunan dalam belajar. Yang keempat, sikap suka membela yang lemah. Yang kelima, sabar dalam berdakwah. Ya, ini adalah gambar Fir'aun ya. Ini alasan kenapa hanya jasad Fir'aun yang masih utuh, sementara bala tentaranya tidak. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 91-92 yang artinya, apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 91. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Yang selanjutnya, setelah kalian mempelajari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, maka Pak Guru ingin memberikan evaluasi kepada kalian. Silahkan kerjakan 5 soal berikut. Terima kasih Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.